71 tahun 2016 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Bilang apa-apa saya berani. Surga. Siap! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Upacara pembubaran bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-71 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap! Berangkat! Jalan depan! Gerak, angkat, gerak, maju! Jalan, belok kiri, jalan di depan!
angka belakang. Dan tim gerak. Siap, gerak, teruskan. Terus. Siap panjang. 2 kali belok kanan. Belok kanan, langkah, gerak, maju. Dan siap panjang. 2 kali belok kanan. Jalan di depan. Tim gerak. Siap, gerak, teruskan. Istirahat, 4, gerak. Mengumumkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Saudara sekalian, dalam rangka mengenang jasa para pahlawan kita, untuk itu kita mengeningkan cipta, mulai. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan
rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pemimpin upacara barisan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita hadir di sini dalam rangka memperingati proklamasi Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah, di mana pada saat ini kita dapat kesempatan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia persis di depan makam Bapak Proklamator, yaitu Bung Hatta. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini 71 tahun yang lalu bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Dan di seluruh penjuru Nusantara pada detik ini, semua anak bangsa berhikmat melakukan upacara dan berbagai kegiatan dalam rangka mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, untuk lebih berhikmah lagi, kita perlu mengkaji dan memahami makna merdeka. Merdeka dalam bahasa Inggrisnya independent, dan merdeka sangat berbeda dengan bebas.
Karena kalau bebas itu artinya free will. Apa makna dari merdeka? Kita lihat kelompok manusia sebenarnya terbagi pada tiga kategori. Yang pertama, ada manusia yang ketika dia akan melakukan sesuatu, dia menunggu anggapan orang lain. Dia menunggu perintah orang lain. Dia menanti tanggapan orang lain. Dan dia pada saat itu sesungguhnya sudah terjerat kepada anggapan-anggapan orang lain. Manusia seperti ini belum dikatakan manusia merdeka. Yang kedua, ada manusia yang tidak menghiraukan apa kata orang lain, tidak peduli terhadap lingkungan, tidak mau tahu dengan masyarakat, dia hanya mengikuti kehendak dirinya. Dia semau-maunya, dia seenak-enaknya. Sesungguhnya manusia tipe seperti ini juga manusia yang sedang terjajah oleh keegoan. Dan ada yang ketiga adalah manusia di mana dia melakukan sesuatu tidak melihat anggapan orang lain, tidak menunggu perintah orang lain, dan juga dia tidak diseret-seret oleh keinginan egonya sendiri. Tapi dia melakukan sesuatu karena dasar-dasar nilai kebenaran, karena dasar-dasar nilai ketuhanan. Inilah bentuk manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang berketuhanan, di mana ketuhanan adalah dasar dari negara kita, yaitu Pancasila. Perlu kita sadari bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaan. Dan banyak bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia, dia tidak berdasarkan salah satu agama, tapi dasar negaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itulah bangsa Indonesia. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih besar daripada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga yang pantas dikatakan bangsa yang besar, dan kita harus meyakini bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa Indonesia. Karena pusat perhatiannya, dasar kehidupannya, dasar negaranya adalah dasar dengan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian, apa ciri-ciri manusia yang berketuhanan? Manusia yang berketuhanan adalah pasti dia akan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keberadaan. Tidak bisa seseorang dikatakan dia bertuhan, apapun agamanya, apapun keyakinannya, manakala dia tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Bisa dipastikan bahwa pemahamannya tentang ketuhanannya belum sempurna. Dan orang-orang yang berkemanusiaan inilah niscaya yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan dan pasti akan menciptakan, akan mencintai, dan akan membangun nilai-nilai persatuan. Dan untuk berhikmah kepada Bapak Proklamator kita, Bung Hatta, kita kaji, kita lihat sejarah Bung Hatta. Di samping sebagai Bapak Proklamator, banyak julukan-julukan yang disandangkan kepada Bung Hatta. Sebagai Bapak Bangsa, sebagai pahlawan nasional, sebagai Bapak Koperasi, dan bahkan secara pribadi Bung Hatta terkenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Bisa dipastikan bahwa pada masa itu Bung Hatta dan Bung Karno bukan sekedar tahu tentang Pancasila, bukan sekedar merumuskan Pancasila, tapi beliaulah
wujud daripada Pancasila itu sendiri. Dan beliaulah dan merekalah semua pahlawan bangsa adalah manusia-manusia Pancasila. Karena kita di makam Bung Hatta, kita berhikmah bahwa bisa dipastikan Bung Hatta yang pertama pasti manusia berpancasila, pasti manusia yang berketuhanan. Indikasi manusia yang berketuhanan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta serta pahlawan yang lainnya mengambil peran untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Maknanya di sini mereka berjasa dan berjuang untuk memanusiakan manusia Indonesia. Artinya sangat mustahil, sangat tidak mungkin Bung Hatta atau Bung Karno dan pahlawan yang lainnya bisa memerdekakan bangsa Indonesia sebelum mereka bisa memerdekakan dirinya sendiri. Dengan indikasi yang 3 kategori manusia tadi, dan para pahlawan kita adalah kategorisasi manusia yang ketiga, di mana dia melakukan segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, ciri-ciri manusia adalah, manusia Pancasila adalah, manusia merdeka adalah dia mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Kita lihat sosok Bung Hatta. Bung Hatta yang terkenal sederhana. Artinya sikap sederhana adalah lawan daripada sikap serakah, di mana sikap serakah berujung kepada mental korup. Ada suatu kisah tentang kesederhanaan Bung Hatta. Suatu ketika beliau sedang sakit, karena beliau adalah pejabat negara. Negara menganggarkan biaya berobat untuk Bung Hatta pada saat itu Rp1.000. Dan pada kenyataannya biaya perawatan cuma habis Rp500, sehingga masih tersisa Rp500. Oleh istri Bung Hatta, Ibu Rahmi Hatta, Bung Hatta mengatakan, "Ibu, kembalikan sisa uang ini kepada negara." Ibu Rahmi mengatakan, "Pak, bukankah ini sudah dianggarkan buat kita? Bukankah ini hak kita? Dan juga kita dalam keadaan susah." Bung Hatta berkata kepada istrinya, Ibu Rahmi, "Ibu, ratusan ribu anak-anak Indonesia masih banyak yang jauh lebih susah daripada kita." Maka Bung Hatta menolak menerima sisa uang berobat dan dikembalikan kepada negara. Bahkan secara pribadi, Bung Hatta pernah bertekad di masa perjuangannya, "Saya tidak akan menikah sebelum bangsa ini merdeka." Itu kata-kata Bung Hatta. Dan terbukti, Bung Hatta lahir pada tahun 1902. Indonesia merdeka 1945. 1945 dikurangi 1902, usia Bung Hatta 43 tahun. Dan kenyataannya Bung Hatta baru menikah 3 bulan setelah bangsa Indonesia merdeka. Di sini terbukti bahwa Bung Hatta sebagai manusia Pancasila, manusia yang berketuhanan, dia meletakkan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadinya, walaupun dalam urusan rumah tangga. Kemudian kita masih terlalu banyak dan kesempatan ini sangat tidak memungkinkan untuk mengkaji sosok Bung Hatta dan bapak-bapak bangsa kita, para pahlawan kita. Pada masa penjajahan, secara ekonomi bangsa Indonesia sudah dijajah
dan diinjak-injak oleh kelompok-kelompok penjajah dengan pola ekonomi kapitalis. Bung Hatta berpikir bagaimana tentang nasib bangsa Indonesia ke depan. Bagaimana nasib rakyat Indonesia khususnya dalam masalah ekonomi. Maka Bung Hatta terinspirasi mencetuskan tentang konsep ekonomi kerakyatan. Bung Hatta mencetuskan tentang ekonomi koperasi. Maka adik-adik semua di sekolah mungkin sudah mengenal bahwa salah satu julukan Bung Hatta adalah sebagai Bapak Koperasi. Oleh karena itu, kehadiran kita di sini di samping tidak hanya sekedar secara seremoni rutinitas mengadakan upacara, tapi kita mengambil hikmah makna apa itu merdeka, dan kita mengambil hikmah apa itu Pancasila, dan mengambil makna bagaimana apa itu manusia Pancasila. Artinya kita tidak lagi sekedar mengidolakan Bung Hatta, tidak lagi sekedar mengagung-agungkan Bung Hatta dan Bung Karno serta pahlawan yang lainnya, tapi kita jadikan bapak bangsa kita jadikan para pahlawan kemerdekaan kita sebagai inspirator. Mereka adalah inspirasi kita. Paling tidak, saya pesankan pada adik-adik semua sebagai putra bangsa, nilai-nilai yang ada di sandang oleh pahlawan kita, Bung Karno, Bung Hatta. Paling tidak, jadilah Bung Karno atas diri kita. Jadilah Bung Hatta atas diri kita. Dan jadilah pahlawan atas bangsa ini. Itu yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai putra bangsa untuk meneruskan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Insya Allah kehadiran kita di sini murni karena nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai ketuhanan. Dan kita harus bertekad dan meyakini bahwa kita mulai saat ini akan menjadi manusia-manusia Pancasila, akan menjadi manusia-manusia yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan kita bertanggung jawab dengan seluruh kemampuan kita, dengan setiap kesempatan kita memegang tanggung jawab menjaga persatuan Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika di bawah bendera merah putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Menyanyikan lagu syukur.
Pembacaan doa oleh petugas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dalam pelindung-Mu, dalam menuntut ilmu hingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami semua dari mahara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan pertolongan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Perhatian seluruh masyarakat.